Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida dari KKN PPM UGM 2021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pemanfaatan mangrove sebagai penunjang pariwisata. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya menanam mangrove. Nah, pada umumnya mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir yang terdapat di Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi dan memiliki fungsi yang beragam. Nah, untuk peranannya pun juga beragam, baik di bidang ekologi, sosial ekonomi, maupun sosial budaya. Nah, dari segi fungsi ekologi, mangrove berperan sebagai tempat penyerapan karbon, menjaga stabilitas pantai dari abrasi, sebagai tempat habitat berbagai jenis fauna, dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi dari sosial ekonomi, mangrove dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan mangrove menjadi beberapa produk olahan atau produk langsung yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya digunakan untuk kayu bakar, olahan produk interior, kerajinan, dan sebagainya. Nah, untuk fungsi dari sosial budaya, mangrove dapat berperan sebagai area konservasi, sebagai pendidikan, juga sebagai penunjang pariwisata berbasis ekowisata dan dapat dijadikan sebagai identitas budaya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana potensi mangrove sebagai penunjang pariwisatanya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ekowisata. Nah, ekowisata itu sendiri yaitu salah satu alternatif program yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang digunakan sebagai objek pariwisata dan juga digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan atau menjaga kelestarian ekosistem mangrove itu sendiri. Jadi, ekowisata itu merupakan penggabungan dari pemanfaatan sebagai pariwisata di samping menunjang kelestarian ekosistem alamnya. Nah, karena kondisi mangrove-nya yang sangat unik dengan potensi sumber daya alam berupa bentang alam, flora, fauna, dan kegiatan sosial ekonomi sebagai objek dan dapat digunakan sebagai daya tarik ekowisata. Selain itu, mangrove juga dapat digunakan sebagai model wilayah yang dapat dikembangkan sebagai sarana wisata dengan tetap menjaga keaslian hutan serta organisme yang hidup di sana. Namun dari semua nilai yang saya sebutkan tadi, nilai ekonomis, ekologis, dan pendidikan yang merupakan berperan besar dalam kawasan hutan mangrove tersebut. Selain meningkatkan nilai ekonomisnya, mangrove dari segi pariwisata, maka dapat juga masyarakat memanfaatkan limbah dari mangrove itu sendiri yang dapat diolah sebagai produk olahan atau produk kerajinan tangan yang mampu menarik wisata di samping dari ekowisata mangrove itu sendiri. Nah, di slide berikutnya dapat dilihat bahwa ada beberapa produk yang berasal dari pemanfaatan limbah mangrove. Nah, dapat dilihat dari gambar bahwasanya limbah mangrove dapat dijadikan sebagai tiang lampu, bingkai kaca, atau jendela, produk kerajinan lainnya, bahkan bisa sebagai hiasan kap lampu maupun sebagai kursi, atau banyak lagi. Nah, namun karena jenis mangrove yang beragam, maka ada beberapa limbah mangrove yang tidak dapat digunakan atau dapat berpotensi sebagai racun apabila dikonsumsi dari masyarakatnya sendiri. Misalnya dari daun atau buah yang diolah sebagai keripik atau makanan lainnya. Nah, berikut limbah dari pohon mangrove yang dapat dijadikan sebagai produk olahan. Yang pertama ada serasa daun. Nah, yang digunakan untuk kerajinan tangan yaitu daun yang sudah kering atau gugur dan tidak digunakan kembali. Daun kering dari mangrove tersebut dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan masyarakat yang disebut sebagai kerajinan daun mangrove. Nah, dari kerajinan daun mangrove ini dapat digunakan sebagai hiasan kap lampu, gantungan kunci, maupun hiasan meja, dan lain-lain. Yang kedua ada akar mangrove. Nah, akar mangrove yang digunakan yaitu akar mangrove yang sudah mati dan
terbengkalai atau tidak digunakan kembali. Nah, adapun nilai tambah dari akar mangrove sendiri yaitu dari bentuk akarnya yang berupa abstrak atau bentuk yang tidak beraturan. Nah, dari bentuk abstrak tersebut dapat menambah nilai estetika maupun menambah nilai jual apabila diolah sebagai produk olahan atau sebagai furniture. Nah, dapat dilihat di gambar bahwa akar mangrove dapat dijadikan sebagai patung, penyangga lampu, kursi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada batang atau ranting mangrove. Nah, yang digunakan di sini yaitu batang atau ranting yang patah atau mati dan sudah tidak terpakai kembali dan dapat dimanfaatkan sebagai set interior dari kerajinan mangrove. Dapat juga dimanfaatkan sebagai kayu bakar, produk olahan arang, maupun sebagai bingkai kaca atau produk lainnya. Nah, yang keempat ada buah dan bunga mangrove. Nah, yang dapat digunakan di sini yaitu dari buah atau biji atau bunga yang sudah jatuh atau tidak terpakai dapat digunakan sebagai gantungan kunci yang dicampur dengan bahan resin atau juga dapat diolah dengan cara melaminating bunga ataupun biji dari mangrove tersebut. Nah, dari buahnya sendiri, mangrove dapat dijadikan sebagai olahan keripik, yaitu mangrove dari jenis jeruju. Nah, dapat dilihat di gambar bahwa sampel dari produk olahan keripik ini, mahasiswa UGM juga sudah pernah mencoba untuk melakukan produk olahan dari buah mangrove tersebut. Nah, hasilnya dapat dilihat di gambar bahwa hasil tersebut merupakan produk dari mahasiswa UGM yang sekarang dapat dipasarkan di pasaran. Nah, selain dijadikan sebagai keripik, buah atau bunga mangrove ini dapat dijadikan sebagai bahan pewarna alami dari batik. Selanjutnya ada pelestarian mangrove. Untuk mengimbangi pemanfaatan mangrove yang beragam tadi, baik dari segi ekonomi, ekologi, maupun sosial budayanya, maka perlu dilakukan pelestarian mangrove untuk memperbaiki ekosistem dan tetap melestarikan hutan mangrove, yaitu dengan cara pertama, ada mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman bersama, yang kedua pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir, yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggung jawab. Yang keempat, ada apabila masyarakat ingin memanfaatkan dari mangrove tersebut atau melakukan usaha, maka adanya perlu izin usaha dan lain sebagainya dengan memperhatikan aspek konservasinya, yaitu selain memanfaatkan mangrove, maka masyarakat juga harus memperhatikan kelangsungan kehidupan dari mangrove tersebut agar dapat digunakan secara berjangka panjang. Nah, yang kelima ada peningkatan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal tentang konservasi. Yang keenam terakhir ada penegakan hukum. Nah, untuk memperkuat penegakan hukum masyarakat, maka masyarakat berbondong-bondong untuk membuat peraturan mengenai larangan penambangan liar atau tindakan terlarang yang merupakan kegiatan yang merugikan bagi hutan mangrove maupun berdampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Nah, dari saya cukup sekian penyampaiannya. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui grup WA yang sudah dibuat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.